Muncul isu mengenai skandal seorang Menteri Jokowi dengan salah seorang perempuan bernama Rifa Handayani. Sosok yang dilaporkan mengenai skandal asmara diduga juga merupakan ketua umum partai politik yaitu berinisial AH. Dalam hal ini, seorang perempuan bernama Rifa Handayani menceritakan awal mula bertemu AH di tahun 2012. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah konser internasional di Ancol, Jakarta Pusat. Selanjutnya, terjadi saling tukar-menukar pin BlackBerry hingga terus berkomunikasi dan memiliki hubungan khusus. Namun, skandal asmara yang melibatkan AH mendapat tanggapan dari konsultan media dan politik, Harsubendu Arif. Dia mengatakan, jika isu skandal yang menimpa AH benar, mengapa pemberitaan di media nasional tidak ada, tetapi malah diberitakan oleh media lokal. Dilansir dari Demokrasi ID, salah satu Menteri Presiden Jokowi berinisial AH diduga terlibat skandal hubungan asmara dengan seorang wanita. Hal tersebut diungkapkan seorang wanita bernama Rifa Handayani yang mengaku sempat memiliki hubungan istimewa dengan AH. Dia membuka skandal asmara usai mendapat ancaman alias teror di jejaring media sosial. Selain menjabat sebagai menteri, AH juga menjabat sebagai ketua umum sebuah partai politik. Rifa melaporkan adanya ancaman dan teror tersebut bersama kuasa hukumnya ke Mabes Polri. Dari tayangan video yang dilihat, pihak yang dilaporkan berinisial AH dan ketua umum parpol besar dan saat ini masuk dalam jajaran kabinet pemerintah Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Pihaknya menjelaskan, ancaman tersebut didapat dari istri AH berinisial YA, juga dilaporkan ke Mabes Polri. AH dan YA dilaporkan atas tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukannya di media sosial dengan sangkutan UU ITE. Setelah melaporkan AH dan YA ke Mabes Polri, pelapor Rifa Handayani juga meminta perlindungan ke Komnas HM lantaran merasa jiwanya terancam dan Rifa mengungkapkan kronologi awal hubungannya dengan AH yang juga menjabat sebagai menteri ini. Awalnya Rifa kenal pada tahun 2012 lalu di sebuah konser internasional di Ancol, Jakarta Pusat. Saat itu, AH meminta pin BlackBerry, Messenger dan nomor handphone dirinya. Namun Rifa Handayani mengakui saat itu tidak mengetahui sosok AH yang masih menjadi kader sebuah partai dan belum menjadi menteri ini. Setelah perkenalan itu, kita akhirnya menjalin komunikasi dan berhubungan khusus hingga tahun 2013, kata Rifa dalam video yang beredar dikutip pada Kamis 16 Desember 2021. Tiba-tiba pada pertengahan tahun 2013, Juni masalah datang. Saya mendapat teror dan intimidasi dari AH dan saya blok nomor AH, kata Rifa. Setelah beberapa bulan kemudian, intimidasi kembali datang dari sang istri AH, yakni YA. Bahkan ancaman dilakukan melalui jejaring media sosial. Ia juga meneror saya di media sosial melalui direct messenger, ungkapnya, dan karena terus diteror, Rifa akhirnya menceritakan masalah tersebut ke sang suami, yang akhirnya melakukan konfirmasi ke AH. Saya sebenarnya takut menceritakan hal ini ke suami karena saya gak mau menceritakan tentang aib saya juga ke suami, tapi karena saya tidak tahan diteror, saya harus menceritakan hal ini ke suami, paparnya. Akhirnya, lanjut Rifa, sang suami menelpon AH untuk melakukan pertemuan. Suami saya melakukan pertemuan mencoba mengkonfirmasi hubungan khusus antara saya dan AH yang berakhir teror kepada diri saya, ujar Rifa. Dalam pertemuan tersebut, AH mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan saya dan melakukan teror kepada saya karena emosi, kata Rifa. Guna memastikan keselamatan diri, suaminya juga meminta surat pernyataan dari AH namun justru ditolak. Kemudian lantaran tidak menemui titik temu, permasalahan tersebut akhirnya menguap begitu saja. Rifa menuturkan, masalah kembali terkuak di tahun 2016 hingga saat ini, kata dia. Istri dari AH yakni YA kembali melakukan teror kepada dirinya di media sosial, bahkan melayangkan somasi dengan tuduhan bahwa dirinya memeras AH. Nah, di situ emosi suami saya kembali naik lantaran mencemaskan keselamatan saya. Suami meminta saya menyelesaikan masalah ini hingga tuntas, terang Rifa. Berdasarkan hal itu, akhirnya saya memutuskan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum, biar nanti publik yang menilai siapa yang salah, siapa benar, pungkasnya. Sementara itu, diberitakan terpisah oleh Depok Today, konsultan media dan politik, Harsubendu Arif ikut angkat bicara terkait dugaan skandal asmara yang menyeret salah seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi berinisial AH. Isu ini santer menghembus setelah diangkat lewat media sosial. Adapun menteri yang disebut berinisial AH, dugaan skandal itu dilaporkan oleh wanita bernama Rifa Handayani. Beritanya cukup heboh, saya sudah menerima kabar itu sebelum ada berita di media. Saya dengan selentingan gosip itu, ucap Harsubendu dikutip dari saluran YouTube Harsubendu Point pada Kamis 16 Desember 2021. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam dugaan kasus yang telah dilaporkan ke polisi ini. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa berita ini tidak muncul di media massa nasional? Apakah mereka memang lolos? Bobol, wartawannya diam atau wartawannya hanya mangkal di Mabes Polri tidak mengetahui laporan ini?
atau mereka menganggap wait and see, berhati-hati karena berita ini cukup sensitif, apalagi berkaitan dengan ketum parpol besar dan juga seorang menteri, katanya. Kemudian yang jadi sorotannya adalah bahwa yang mengabarkan isu skandal materi Jokowi yang disebut-sebut beredar AHA ini justru media-media kecil. Anehnya lagi, sebuah berita yang dikabarkan oleh media massa justru hilang dan tidak dapat diakses kembali. Yang cukup menarik malah berita ini muncul di media-media pinggiran. Agak menarik, ketika pagi saya menerima beritanya masih utuh, masih lengkap. Tapi ketika siang hari beritanya tidak ada lagi. Jadi linknya masih ada tapi beritanya tak ada, ujarnya.